Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rohmati Umah, NIM 2019-33081, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muria Kudus. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas perspektif global dari visi ekonomi. Ekonomi adalah suatu ilmu yang mengkaji bagaimana orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya alam yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas, karenanya sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang atau hari ini dan penggunaan hari esok atau di masa depan. Berdasarkan konsep dari pembahasan ilmu ekonomi menyangkut berbagai aspek yang meliputi: 1. Menentukan pilihan, yang kedua, keinginan yang tidak terbatas, yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas bahkan yang langka. Kemudian yang keempat, penggunaan alternatif sumber daya, yang kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Dari aspek-aspek yang telah dikemukakan tadi, jelas bahwa perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini dan hari esok. Nah, sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas, persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi. Kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatas bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Dari perspektif kependudukan pada abad 7 Juli tahun 1986, menurut perhitungan Lembaga Kependudukan Dunia telah terjadi peristiwa penting dengan tercapainya angka 5 miliar jumlah penduduk dunia. Selanjutnya, berdasarkan lembaga yang sama, penduduk dunia bertambah 1 juta tiap 4 atau 5 hari. Berdasarkan perkiraan lebih lanjut, pada tahun 2000 jumlah penduduk di dunia ini akan mencapai 8 miliar. Angka-angka itu menunjukkan betapa cepatnya pertumbuhan penduduk di dunia. Hal tersebut menjadi landasan perhitungan pertumbuhan kebutuhan manusia. Ketidakketerbatasan kebutuhan itu tidak sama-sama didasari oleh keinginan yang tidak terbatas, namun juga dilandasi oleh pertumbuhan yang mau tidak mau harus dilayani oleh persediaan dan peningkatan produksi. Setelah mengetahui bahwa dari sekian jenis sumber daya, khususnya sumber daya alam, ada yang dapat terbarukan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan yang tidak dapat terbarukan, seperti migas, batu bara. Sumber daya yang sifatnya tidak terbarukan akan habis sekali pakai, sehingga persediaannya makin terbatas. Sedangkan di pihak lain, kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Kesenjangan ini bukan bersifat lokal atau regional, melainkan telah menjadi masalah global. Di sini dituntut kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi di suatu pihak dan produksi di lain pihak. Salah satu kiat itu bagaimana kemajuan dan penerapan iptek berupaya mencari jalan keluar dari masalah tadi. Dalam kondisi global yang penuh dengan kesenjangan, masalah dan tantangan baik ekonomi, sosial, budaya, politik maupun lingkungan, pengembangan dan pembinaan akhlak menjadi kunci penyelamat kehidupan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, untuk menghadapi perspektif global ekonomi berupa perekonomian pasar bebas, beralihnya kawasan ekonomi maju dari Atlantik ke Pasifik, dan kebangkitan ekonomi Asia Afrika, kita, bangsa Indonesia, wajib siap mental dengan akhlak yang tinggi. Tantangan global di bidang ekonomi tidak akan kunjung reda. Kesediaan sumber daya manusia generasi muda Indonesia menghadapi abad dengan arus globalnya. Wajib dirintis sedini mungkin sikap mental wira swasta. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.